Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Violet Michelle Rodriguez, seorang gadis cantik berusia 21 tahun. Sebelumnya, Violet hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya termasuk dalam jajaran keluarga kaya raya di kotanya. Sejak kecil, dia hidup mewah dan dimanja karena Violet adalah anak sematawayang dari keluarga Rodriguez. Tiba-tiba, suatu hari, mansion keluarga Rodriguez kebakaran hebat. Dalam kebakaran itu, kedua orang tua Violet dan para pegawai di mansionnya tidak selamat. Sedangkan Violet adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Karena ketika kebakaran itu terjadi, Violet sedang berpesta bersama para teman-temannya. Dan ketika pulang dari klub, api di mansionnya sudah sangat besar. Violet shock dan hancur sehancur-hancurnya melihat kebakaran hebat yang meluluh lantahkan mansion tanpa tersisa dan merenggut semua orang yang disayanginya. Run, run, run. Aku berlari, terus berlari. Tidak kurasakan lelah sama sekali karena di pikiranku hanya lari dan lari. Why, mengapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku Tuhan? Mengapa kemalangan menimpaku bertubi-tubi? Aku harus kuat, aku tidak boleh lemah, batin Violet. Hos, aku sudah lelah berlari. Semoga mereka tidak menemukanku. Aku harus bersembunyi, kata Violet sambil bersembunyi di semak-semak pinggir jalan. Violet menahan semua sakit di tubuhnya. Sekujur tubuhnya penuh luka akibat pukulan sang paman. Dan kakinya melepuh karena dia berlari tanpa menggunakan alas kaki. Jangan menangis Violet, jangan menangis, ucap Violet dalam hati untuk menyemangati dirinya sendiri. Apa kalian bodoh, Menjaga gadis kecil saja, kalian tidak bisa, dasar tidak becus, kata seorang pria paruh baya yang terlihat sedang memarahi para pengawalnya. Aku tidak mau tahu, kalian harus cepat bisa menemukan gadis itu. Dia akan membahayakanku. Kalau kalian sudah menemukannya, langsung bawa ke rumah pelacuran Nyonya Maria. Lanjut pria itu. Baik tuan, kata sang pengawal dengan suara bergetar. Ingat, kalian harus menemukannya, mengerti? Bentak pria itu. Para pengawal terlihat takut dan hanya bisa menganggukkan kepala mereka pada pria itu. Violet menemukan mobil pick-up di seberang jalan, lalu menaiki bak belakang mobil itu. Aku akan naik mobil ini, yang penting aku bisa keluar dari wilayah ini. Aku tidak peduli mobil ini akan membawaku kemana, batin Violet. Violet tertidur sepanjang perjalanan mobil itu berkendara. Sang supir tidak tahu jika ada seorang gadis yang menaiki mobilnya. Sampai tibalah mobil itu di tempat tujuannya. Mobil itu berhenti di sebuah rumah peternakan yang sangat besar. Ketika akan menurunkan barang-barang yang ada di bak mobil, dia sangat terkejut melihat seorang gadis yang sedang tidur atau pingsan itu. Bi Ana, teriak sang supir. Lalu dari dalam rumah keluarlah seorang wanita tua berumur sekitar setengah abad. Ada apa Pak Martin? Ya Tuhan, kau mengagetkanku saja, jawab wanita yang bernama Bibi Ana tersebut. Kau akan lebih terkejut dengan apa yang ada di dalam mobilku. Lihatlah, lanjut Pak Supir. Ya Tuhan, apa kau menculik seorang gadis Martin? Sahut Bibi Ana dengan wajah terkejutnya ketika melihat ke bak belakang mobil. Hei, apa kau gila? Aku tidak tahu ada gadis yang menaiki mobilku. Lihatlah, wajah dan badannya penuh luka. Apakah dia korban penculikan yang melarikan diri? Kata Pak Martin dengan wajah bingung. Lalu Bibi Ana mencoba membangunkan si gadis. Hei sayang, bangunlah, kata Bi Ana dengan lembut. Kasihan sekali gadis ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis ini? Batin Bi Ana. Akhirnya Violet membuka matanya. Sesaat dia tersadar bahwa semalam dia menumpang mobil seseorang. Violet mengerjapkan matanya dan melihat dua orang tua yang rambutnya sudah beruban melihat ke arahnya.
Siapa kalian?" tanya Violet takut. "Seharusnya kami yang bertanya padamu, Nona. Siapa kau? Kenapa kau menaiki mobilku tanpa izin?" kata Martin. "Hei, bisakah kau bertanya dengan lebih lembut? Dia ketakutan melihatmu," ketus Biana pada sang supir. "Maaf sayang, ayo kita ke dalam dulu. Bibi akan mengobati lukamu. Kau tidak perlu takut, kami orang baik," kata Biana. Di dalam rumah, Biana menyuruh Violet mengganti bajunya, lalu mengobati luka Violet dengan hati-hati. Biana tidak mengatakan apapun, begitu juga dengan Violet. Setelah mengobati luka Violet, Biana langsung menuju dapur dan menyiapkan makan untuk Violet. "Makanlah sayang, kau pasti lapar kan?" kata Biana dengan lembut. Violet hanya mengangguk dan langsung menyantap makanan di depannya dengan lahap karena memang dia belum makan sejak kemarin siang. Biana merasa iba pada gadis yang ada di hadapannya. Setelah menyelesaikan makannya, Violet membantu Biana di dapur. "Sudahlah sayang, duduklah, badanmu penuh luka. Pasti sangat sakit bukan?" ujar Biana. Violet hanya menjawab dengan anggukan. Kemudian Biana duduk di sebelah gadis yang namanya belum dia ketahui. Dengan hati-hati dia bertanya pada gadis itu. "Sayang, apakah boleh bertanya sesuatu?" tanya Biana. Violet hanya menganggukkan kepalanya. "Siapa namamu sayang, dan dari mana asalmu?" kata Biana penuh kehati-hatian. Lalu Violet menoleh pada Biana dan menjawab, Namaku Vicky, aku dari kota sebelah." Biana mengangguk. "Bolehkah aku tinggal di sini? Aku akan bekerja apapun di sini," lanjut Violet. "Apakah keluargamu tidak mencarimu nanti?" tanya Biana. "Aku tidak punya keluarga," jawab Violet dengan mata berkaca-kaca. Lalu Biana memeluk Violet sambil mengusap punggungnya. Violet yang merasa diperlakukan dengan kasih sayang itu langsung menangis sejadi-jadinya. Masih ada yang sayang padanya meskipun bukan keluarganya. Sungguh baik sekali bibi ini, batin Violet. 1 tahun kemudian, Violet menatap keluar jendela kamarnya. Dia merasa bersyukur dan bahagia. Tinggal bersama Bibi Ana dan para pegawai peternakan membuatnya bahagia. Sejak peristiwa itu, Bi Ana sama sekali tidak bertanya apa yang terjadi pada Violet. Violet diizinkan tinggal di peternakan itu oleh majikan Bi Ana. Ya, dia mengganti namanya menjadi Vicky untuk mengawali hidup barunya. Bi Ana adalah orang kepercayaan dari pemilik peternakan ini. Peternakan ini dimiliki oleh keluarga konglomerat. Mereka akan mengunjungi peternakan setahun sekali atau ketika ada acara keluarga besar. Hingga kini, Vicky tidak pernah bertemu dengan pemilik peternakan ini. Di peternakan ini, Vicky ikut menjaga dan merawat kuda-kuda. Kebetulan dulu Mami dan Dedinya sering mengajaknya berkuda. "Vicky sayang, minggu depan keluarga besar Smith akan mengadakan acara di sini. Jadi bersiaplah," kata Bi Ana pada Vicky. "Baik Bibi, aku akan membantu Bibi di dalam rumah," jawab Vicky sambil memakan buah apelnya. "Vicky, apakah tidak sebaiknya kau di dalam rumah saja? Sangat berbahaya bagi perempuan bekerja di kandang kuda," kata Bi Ana. "Aku suka kuda, Bi. Tenang saja, mereka sudah jinak padaku," kata Vicky sembari memamerkan gigi putihnya. Bi Ana hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum melihat kelakuan Vicky. Dia merasa senang melihat Violet yang ceria. Mengingat ketika pertemuan mereka, Vicky benar-benar terlihat menyedihkan. "Nanti sore, Bibi akan ke kota membeli keperluan keluarga Smith. Apakah kau ingin ikut sayang?" tanya Bi Ana pada Vicky. "Tidak Bi, aku di rumah saja," jawab Vicky. Sudah setahun Vicky tidak pernah keluar dari kandangnya alias peternakan, dikarenakan dia takut pria itu akan menemukannya.
Dia masih trauma dengan kejadian yang menimpanya setahun lalu. Itu berdampak pada dirinya sampai sekarang. Dia mengalami insomnia yang cukup parah. Dia baru akan tertidur ketika sudah menjelang subuh. "Hai cantik," sapa para pegawai pada Vicky yang berjalan menuju kandang kuda. "Halo tampan," balas Violet sambil tersenyum. Ya, Vicky adalah satu-satunya gadis cantik yang ada di peternakan ini. Jadi pegawai lainnya yang usianya sudah tidak muda lagi itu memperlakukan Vicky dengan spesial. Di samping wajahnya yang cantik, Violet adalah gadis yang sangat ramah dan ceria. Para pegawai peternakan ini sangat menyayanginya. Begitupun Vicky, dia sangat menyayangi semua pegawai peternakan yang semuanya laki-laki selain Bi Anna tentunya. Vicky menganggap mereka keluarga. "Paman, aku akan membawa Jupiter jalan-jalan, boleh kan?" tanya Vicky pada Paman Peter. Tapi ingat, jangan terlalu lama di hutan dan jangan pergi ke danau," jawab Peter. "Oke, Paman, I love you," Vicky menjawabnya sambil mengerlingkan matanya. "Oh my god, aku bisa pingsan karena kerlingan matamu sayang," kata Peter yang disahut oleh tawa pegawai yang lain. Keesokan harinya, Violet membantu Bi Anna di dapur. "Bi Anna, boleh aku bertanya, berapa jumlah keluarga Tuan Smith dan siapa saja mereka? Kurasa aku harus tahu siapa mereka, karena 3 hari lagi mereka akan kemari. Tidak lucu kan kalau pegawainya tidak mengetahui majikannya? Hehe," kata Violet dengan panjang lebar. Tuan dan Nyonya Smith punya 3 anak. Anak pertama adalah Tuan Muda Devan, usianya 28 tahun. Anak kedua bernama Sandra, usianya sama denganmu. Dan ketiga namanya Reno, baru lulus senior high school di London, jawab Bi Anna sambil menata sembako di dalam lemari. "Apakah mereka baik, Bi?" lanjut tanya Vicky. "Mereka sangat baik. Mereka sama sekali tidak sombong. Bibi sudah lama sekali kerja pada keluarga mereka," jawab Bi Anna. Baiklah Bi, apakah ada yang dikerjakan lagi?" tanya Vicky. "Sudah semua sayang, sekarang ayo kita makan siang," kata Bi Anna seraya pergi ke dapur.